Ada seseorang yang memberikan modal dengan niat baik, kemudian dicukupi segala keperluan petani ini, bibitnya, pupuknya, segalanya, dan nanti diharapkan dijual kepada dirinya dengan sesuatu yang paling mahal, paling berharga. Sudah dititipi modal, diberikan bibit, dicukupi keperluannya, dan kalau sudah panen, maka jualah kepada yang memberi modal dengan harga yang tertinggi yang tidak akan bisa dicapai oleh pembeli yang lain, berlipat-lipat dari pembeli yang lain. Karena semua sudah dijamin, termasuk biaya sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Nah, tidak ada kerugian sama sekali karena memang yang memberi modal ini sangat baik. Lalu ternyata sesudah panen, ternyata hasilnya itu dijual kepada yang lain tanpa sepengetahuan. Jadi dia malah memberikan kepada yang lain yang harganya sangat tidak ada harganya, tidak sebanding dengan kalau dibeli oleh pemberi modal tadi. Bagaimana kira-kira yang seperti ini? Berkhianat tidak? Dia berkhianat luar biasa. Nah, seperti itulah orang-orang yang musyrik. Makanya orang-orang yang syirik ini tidak diampuni oleh Allah. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, dosa yang lain diampuni. Tetapi syirik ini, menyekutukan Allah ini sampai meninggal syirik tidak diampuni. Mengapa? Karena kita ini diciptakan oleh Allah, setiap saat diurus oleh Allah, diberi makan, minum, nafas, pakaian, berteduh, diberi ilmu, diberi hidayah, diberi taufik, diberikan nikmat yang bukan tiap hari tapi setiap saat melimpah nikmat. Sudah gitu ditutupi aib kita, dosa kita, ditunggu kita bertobat. Sekali kita berbuat baik dilipat gandakan, tiada bertepi pahalanya. Luar biasa, luar biasa. Dahsyat sekali karunia Allah ini. Bahkan amal wakaf sekali beramal bisa langgeng pahalanya. Tetapi ternyata orang yang musyrik itu menggadaikan semua ini. Dia tidak mengakui semua karunia Allah. Bahkan dia mengabdi kepada selain Allah. Hatinya dipenuhi oleh selain Allah. Dia tujukan semua perbuatannya bukan untuk Allah. Dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Dia tidak suka mematuhi aturan Allah. Padahal Allah yang memberikan segalanya. Dia lebih mengabdi kepada penilaian makhluk, pujian makhluk, penghargaan makhluk. Dia punya Tuhan yang lain. Padahal Allah yang mencipta, mengurus, menguasai, memberikan pahala, menutup aib, mengampuni. Tetapi dia mengabdikan hidupnya untuk selain Allah. Bisa dibayangkan betapa luar biasa pengkhianatannya. Kalau orang berbuat salah seperti mencuri, nauzubillah ya, berzina dan sebagainya, itu dosa-dosa besar. Tetapi kalau tobat sungguh-sungguh diampuni oleh Allah karena ada naluri nafsu. Tetapi kalau musyrik itu sebetulnya Allah menciptakan kita tuh sudah bertauhid dari awal. Bala syahidna, hati kita tuh sudah kecenderungan ke Allahnya tuh sudah disiapkan dari awal. Tetapi dia ingkari semua itu, dia tuhankan yang lain, dia khianati Allah. Apalagi yang mengkhianati Allah dengan amal-amal yang seperti ditujukan kepada Allah. Misalkan jihad fisabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tapi ternyata dia tujukan untuk dipuji orang. Atau belajar agama dan mengajarkannya. Tapi tujuannya, bayangkan, dia belajar agama yang harusnya hak Allah, dia berdakwah yang harusnya hak Allah, tapi dia tujukan untuk mencari pujian, penilaian orang. Wah, ini luar biasa. Dia belajar Quran, dia baca Quran, kalam Allah, tapi tujuannya bukan untuk mengabdi ke Allah, tujuannya untuk dikagumi oleh orang-orang. Dia bersedekah padahal uangnya dari Allah, ladang amalnya dari Allah, tapi tujuannya untuk dipuji oleh orang.
ini pengkhianat sejati. Maka yang musyrik itu walaupun amalnya seperti hebat, dia tidak bisa masuk surga. Kadzabta, dusta kamu. Semuanya didustakan oleh Allah, karena Allah tahu hatinya punya Tuhan yang lain. Maka diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita sangat serius untuk menafakuri sesungguhnya siapa yang kita tuhankan di hati ini. Dan itu dosa yang tidak terampuni kalau sampai mati sedemikian rupa. Tidak akan terampuni karena dosa inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang luar biasa besarnya. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.